Shalom, jumpa kembali di Airbank Channel. Pada sesi ini, saya membahas satu topik, masihkah ada mukjizat? Hari-hari ini ada banyak orang mengharapkan mukjizat terjadi. Terjadi atas hidupnya, terjadi atas keluarganya, terjadi atas bangsanya, secara khusus bangsa-bangsa di dunia saat ini sedang mengharapkan terjadinya satu mukjizat. Pertanyaan penting adalah, masihkah ada mukjizat Tuhan sampai hari ini? Saya mengawali dengan pengertian mukjizat. Mukjizat artinya peristiwa-peristiwa yang biasa terjadi tetapi memberi kesan yang mendalam. Ini juga dapat diartikan sebagai mukjizat. Contoh kelahiran seorang bayi sebagai suatu mukjizat. Terbit dan terbenamnya matahari, ini sebagai suatu mukjizat. Kalau Anda dan saya bisa bernapas hari ini, itu juga mukjizat. Ada begitu banyak mukjizat yang terjadi, dan itu memberikan sebuah kesan yang mendalam kepada kita. Istilah mukjizat dalam kasus-kasus seperti ini menunjukkan hal-hal yang biasa. Anak lahir itu biasa, matahari terbit dan terbenam itu biasa. Ini hal yang biasa terjadi. Sehari-hari kita lihat, kita alami, kita tahu, kita dengar, yang disebabkan oleh penyebab yang luar biasa. Dan ini terjadi karena kuasa Tuhan. Jadi saya mau katakan di sini bahwa mukjizat itu bisa berbicara tentang hal yang biasa kita lihat yang terjadi di sekitar kita, yang kita lihat dan kita rasakan. Tetapi itu terjadi, ada satu penyebab yang luar biasa, yaitu kuasa Tuhan. Ada kuasa Tuhan terjadi di sana. Tindakan Allah yang melampaui hukum alam atau adanya intervensi supra-alami ke dalam hukum-hukum alam, dan tidak ada penjelasan ilmiah mengenai peristiwa-peristiwa itu. Semuanya itu mengkonfirmasikan kekuasaan Tuhan. Artinya di sini bahwa mukjizat itu adalah tindakan Allah yang melampaui hukum alam. Dan di sana ada intervensi dari kuasa supra-alami ke dalam hukum-hukum alam, dan tidak ada penjelasan ilmiah mengenai peristiwa-peristiwa itu. Bumi ini berputar. Tidak ada yang bisa menjelaskan secara detail. Matahari kenapa terbit dari timur, terbenam di barat? Tidak ada yang bisa menjelaskan. Ini semua karya intervensi daripada Yang Maha Kuasa. Dan ini semua menunjukkan kemahakuasaan Allah kepada kita. Ada hukum-hukum alam. Tetapi bagaimana hukum alam itu terjadi? Itu intervensi Yang Maha Kuasa. Mukjizat juga kita lihat di dalam Alkitab bahwa Yesus mengubah air menjadi anggur. Ini tidak tahu kita, air ada, tapi bagaimana berubah menjadi anggur? Tidak ada yang bisa menjelaskan. Yesus membangkitkan Lazarus dari kematian. Ini juga ada intervensi dari supra-alami, dari Tuhan, dari Yang Maha Kuasa. Dan tidak ada hukum yang bisa menjelaskan bagaimana Lazarus yang mati dihidupkan. Sudah berapa hari dikuburkan. Bagaimana Yesus mengubah air menjadi anggur? Banyak sekali mukjizat yang memang tidak bisa dijelaskan secara ilmiah. Sampai hari ini tidak ada para dokter yang bisa menjelaskan hal ini. Kita melihat Musa membelah laut Teberau, atau mengubah air yang pahit di Mara menjadi manis. Semua ini tidak ada yang bisa menjelaskan secara ilmiah sampai hari ini. Dan ini sebuah karya yang sangat luar biasa. Jadi mukjizat adalah suatu aktivitas Allah yang kurang lazim, tidak umum, di mana Ia membangkitkan rasa terpesona dan ketakjuban manusia dan memberikan kesaksian tentang dirinya sendiri. Jadi mukjizat itu artinya Allah berkarya, Allah berbuat sesuatu, sehingga melalui perbuatannya itu, maka manusia terpesona, terkagum-kagum kepada apa yang Allah kerjakan. Sebab di dalam perbuatannya itulah, maka kita melihat Allah sedang memberikan kesaksian tentang dirinya, tentang kuasanya, tentang keajaibannya dalam kehidupan kita.
di tengah-tengah alam ini. Jadi mujizat ini sangat luar biasa artinya. Apa yang terjadi sehari-hari, bahkan hal-hal yang terjadi secara di luar kemampuan kita, itulah mujizat. Mari kita lihat mujizat di dalam Alkitab. Sepanjang sejarah umat manusia, Allah telah mengungkapkan kuasa dan hadiratnya melalui atau di dalam mujizat-mujizat yang terjadi. Kalau kita melihat di dalam sejarah umat manusia, Allah mengungkapkan kuasa dan hadiratnya melalui atau di dalam mujizat-mujizat yang terjadi. Di dalam Alkitab ada begitu banyak catatan fakta dalam sejarah manusia tentang berbagai mujizat, mulai dari kitab Kejadian sampai dengan kitab Wahyu. Namun mujizat terbesar adalah kehadiran dan karya Kristus. Kalau kita membaca mulai dari penciptaan sampai Wahyu, ada begitu banyak mujizat yang Allah kerjakan di tengah-tengah sejarah manusia. Dan itu mujizat yang sangat menakjubkan sekali. Di sini saya berikan catatan kecil tentang beberapa catatan Alkitab tentang mujizat di dalam kitab Perjanjian Lama. Kita melihat tulah-tulah yang terjadi di Mesir, 10 tulah. Terbelahnya laut Teberau, air pahit di Mara diubah menjadi manis, mana dari langit dan air dari batu karang. Ini adalah mujizat. Bahkan di zaman Yosua, bagaimana mereka melewati sungai Yordan. Di zaman Nabi Elia ada begitu banyak mujizat. Di zaman Nabi Elisa juga begitu banyak mujizat. Kitab Perjanjian Lama mencatat begitu banyak mujizat yang diperbuat oleh Tuhan di tengah-tengah sejarah manusia. Di sini juga saya tunjukkan beberapa catatan Alkitab Perjanjian Baru tentang mujizat. Di dalam Perjanjian Baru, Yesus banyak sekali membuat mujizat. Seperti Yesus mengubah air menjadi anggur. Yesus meneduhkan angin badai. Yesus membangkitkan Lazarus dari kematian. Jika kita membaca di dalam Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, ada begitu banyak sekali mujizat yang diperbuat oleh Yesus. Sakit, penyakit, jenis banyak, semua disembuhkan oleh Yesus. Bahkan kalau kita membaca juga di dalam sejarah gereja di Kisah Para Rasul, banyak mujizat yang dilakukan oleh murid-murid Kristus. Secara khusus, ada Petrus dan Rasul Paulus. Mereka mengadakan mujizat. Jadi kalau saya mau katakan di sini, mujizat di dalam Alkitab begitu banyak sekali. Mulai dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, penuh dengan mujizat. Penuh dengan tanda-tanda heran, tanda-tanda ajaib yang Allah kerjakan di tengah-tengah sejarah. Bahkan di zaman ini pun, apakah mujizat yang terjadi di Alkitab masihkah terjadi di dalam kehidupan orang Kristen? Masihkah terjadi zaman kita saat ini? Jika di dalam Alkitab begitu banyak sekali mujizat, pertanyaannya, masihkah ada mujizat di saat ini? Sebelum saya menjawab hal itu, saya menunjukkan tentang mujizat dan tujuannya. Mengapa Tuhan melakukan begitu banyak mujizat di dalam Alkitab, di dalam sejarah manusia? Apa tujuan Tuhan membuat mujizat itu? Tujuan Tuhan mengadakan mujizat di dalam Alkitab adalah menyatakan kehendak dan kedaulatan, kekuasaan dan kemuliaan. Mujizat itu menunjukkan kehendak. Apa yang Allah kehendaki harus terjadi. Kita lihat contoh sebagaimana terjadi di Mesir. Kehendak Allah bahwa bangsa Israel harus keluar dari Mesir. Maka untuk mencapai kehendaknya itu, Allah membuat mujizat. Kedaulatan. Kita melihat kedaulatan Allah atas kerajaan Mesir. Kedaulatan Allah atas alam sehingga Yesus meneduhkan angin badai. Kedaulatan Allah atas alam semesta sehingga laut bisa dibelah. Kedaulatan Allah atas semesta, maka tiang awan dan tiang api menyertai. Ini kedaulatan. Kekuasaan juga demikian. Kemuliaan Allah. Jadi mujizat itu diberikan oleh Tuhan, tujuannya Tuhan sedang menyatakan kehendaknya. Tuhan sedang menyatakan kedaulatannya. Tuhan sedang menyatakan kekuasaannya. Tuhan menyatakan kemuliaannya. Yang kedua, mujizat dikerjakan oleh Tuhan di tengah-tengah sejarah manusia, menuntun manusia agar manusia berpaling dari berhala kepada Allah.
Ada banyak sekali Tuhan membuat mukjizat yang membuat orang kembali dan berbalik dari berhala. Bagaimana di zaman Babel ketika Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego dihukum. Akibat mujizat yang Tuhan kerjakan melalui Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego, maka orang-orang yang ada di Babel percaya, mengakui kemahakuasaan Allah Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Jadi menuntun manusia agar berpaling dari berhala kepada Allah. Elia juga ketika dia bertanding dengan nabi-nabi palsu di atas gunung, bagaimana Tuhan mendatangkan api dari langit sehingga terjadi sesuatu hal yang luar biasa, sehingga hal itu membuat orang berbalik kepada Tuhan, tidak mengikuti nabi-nabi Baal. Jadi tujuan Tuhan membuat mujizat menuntun manusia agar berpaling dari berhala-berhala kepada Allah yang hidup. Yang berikut adalah tujuan Allah mengadakan mujizat, menguatkan keyakinan dan kepercayaan orang percaya kepada Tuhan Allah kita. Menguatkan keyakinan. Kita melihat di dalam catatan Alkitab, melalui mujizat orang semakin mengenal Allah. Melalui mujizat orang semakin mengenal Kristus. Kita melihat bangsa Israel, mereka mengatakan engkau melakukan banyak mujizat, sehingga mereka percaya akan pertolongan Tuhan melalui mujizat-mujizat yang Tuhan kerjakan. Jadi Tuhan mengerjakan mujizat di dalam sejarah manusia supaya iman, keyakinan manusia dikuatkan dengan hal itu, sehingga kepercayaan manusia semakin sungguh-sungguh kepada Tuhan. Yang berikut adalah bahwa tujuan Allah mengadakan mujizat untuk memberkati. Kita tahu bagaimana janda Sarfat dengan kehidupan mereka yang sangat terbatas, bagaimana dengan hanya tepung segenggam di tangan mereka yang besok mereka akan mati, tetapi melalui mujizat maka mereka diberkati. Ketika Yesus mengubah 5 roti dan 2 ikan, maka banyak orang diberkati. Tujuan Allah mengadakan mujizat juga adalah menyatakan belas kasihan. Allah mengasihani bangsa Israel, mengasihi bangsa Israel. Yesus mengasihi orang-orang yang sakit, 12 tahun pendarahan, puluhan tahun sakit. Jadi Allah mengerjakan mujizat di tengah-tengah sejarah manusia, tujuan adalah menyatakan belas kasihan. Allah peduli dengan keadaan manusia, dan Allah ingin mengeluarkan manusia, ingin menolong manusia keluar dari persoalan. Demikian juga bangsa Israel ketika di Mesir, Allah berbelas kasihan kepada mereka. Dan juga untuk menunjukkan kepedulian Allah kepada manusia, kita melihat bahwa mujizat di dalam Alkitab menunjukkan bahwa Allah peduli. Allah hadir di tengah-tengah persoalan, di tengah sakit penyakit, di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah keadaan. Allah peduli kepada bangsa Israel ketika mereka di padang gurun, maka Tuhan membuat mujizat. Bagaimana kasut mereka tidak rusak, baju mereka tidak rusak. Bagaimana dia dituntun di padang gurun dengan tiang awan, begitu panas, tetapi ada tiang awan yang menuntun. Jadi kita melihat bahwa Tuhan membuat mujizat untuk memberkati, menyatakan belas kasihan, dan bentuk kepedulian Allah kepada manusia. Yang berikut tujuan Allah menyatakan mujizat di tengah-tengah sejarah manusia adalah menyatakan tindakan pemeliharaan yang terus-menerus dilakukan oleh Tuhan, yang mengendalikan, yang melindungi, yang memelihara, dan mengatur segala sesuatu. Jadi Tuhan melakukan mujizat supaya kemuliaannya dilihat, supaya kebenarannya dilihat, kekudusannya dilihat, dan manusia percaya, manusia hidup dalam kebenaran, manusia berpaling kepada Tuhan. Jadi tujuan hidup kita seharusnya bukan mujizatnya, tetapi mujizat itu membuat kita harus mengenal Tuhan. Melalui mujizat itu kita berbakti, mengabdi, menyembah dan mengagungkan Tuhan kita, Tuhan yang hidup, Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang esa. Pertanyaannya adalah, apakah mujizat masih terjadi saat ini? Beberapa pandangan manusia tentang mujizat di zaman ini. Yang pertama adalah, ada orang yang berpandangan skeptik. Berpandangan skeptik itu artinya menyangkali mujizat dapat terjadi. Mereka katakan tidak ada lagi mujizat saat ini. Mereka tidak mempercayai mujizat dapat terjadi. Bahkan mereka katakan ketika Yesus berjalan di atas air, katanya waktu itu Yesus di pinggir-pinggirnya itu. Baru ada orang mengatakan ketika bangsa Israel membelah laut Teberau,
Mereka katakan, air itu ada sungai, apa di pinggir-pinggirnya itu datang angin bertiup, maka kering, maka mereka berjalan. Ada juga mereka mengatakan ketika ada tiang api malam hari, oh itu letusan Gunung Sinai, memberikan pancaran katanya. Jadi bukan mujizat, itu peristiwa alam. Ada orang yang berpandangan seperti ini, tapi saya katakan ini pandangan yang sangat keliru, dan ini pandangan sesat, dan ini bidah. Ada juga pandangan orang yang mengatakan sensasionis. Sensasionis artinya mujizat sebenarnya terjadi di Alkitab, tetapi Allah telah berhenti melakukan mujizat pada saat pewahyuannya selesai dalam firman Tuhan. Jadi setelah Alkitab ini sudah selesai di kanon, tidak ada lagi mujizat. Mereka berkata demikian, mujizat itu hanya berlaku bagi orang-orang yang hidup pada zaman Alkitab ditulis. Ini pandangan juga yang sama gilanya dengan pandangan yang skeptis. Tetapi ada pandangan yang mengatakan pandangan konstitusionis. Pandangan ini artinya mujizat terjadi pada zaman Alkitab, tetapi juga masih terjadi sampai sekarang ini. Ini adalah pandangan yang paling konsisten dengan Alkitab. Jadi apakah mujizat masih terjadi saat ini? Ada 3 kelompok orang terhadap menjawab hal ini. Ada orang mengatakan mujizat tidak pernah terjadi, tidak ada. Baru orang mengatakan mujizat terjadi hanya pada zaman Alkitab, setelah selesai Alkitab ditulis, tidak lagi mujizat. Tetapi ada juga pandangan yang mengatakan mujizat terjadi di zaman Alkitab, dan mujizat juga terjadi sampai hari ini. Dan ini adalah pandangan yang paling konsisten dengan Alkitab. Jadi apakah mujizat masih terjadi saat ini? Jawabannya adalah masih terjadi. Mengapa mujizat tidak terjadi saat ini? Kita yang harus mengevaluasi diri kita. Apakah kita percaya sungguh kepada firman Tuhan? Apakah kita percaya sungguh kepada Allah yang membuat mujizat dan yang memberikan kuasa untuk membuat mujizat itu? Letaknya di sana. Puji nama Tuhan. Sekarang bagaimana mujizat itu terjadi? Apakah mujizat terjadi begitu saja? Mujizat terjadi karena adanya kebutuhan-kebutuhan yang tidak bisa dipenuhi manusia. Contoh, bangsa Israel kehausan, butuh air untuk minum di Mara. Tidak ada yang bisa membuat, tidak ada mata air. Tetapi Tuhan membuat mujizat sehingga ada air. Pesta kawin di Kana butuh anggur. Tidak ada yang bisa memenuhi itu karena sudah habis. Tapi Yesus mengubahnya. Orang banyak yang ikut Yesus butuh roti karena sudah lapar. Yesus membuat 5 roti menjadi 2 ikan. 5 roti dan 2 ikan dimakan 5.000 orang. Laki-laki saja, wanita dan anak-anak belum dihitung. Jadi mujizat terjadi karena adanya kebutuhan-kebutuhan yang tidak bisa dipenuhi manusia. Saya mau katakan di saat ini, kebutuhan dunia adalah bagaimana menghadapi virus corona. Kita butuh, apakah Tuhan punya kuasa untuk menyembuhkan? Apakah Tuhan punya kuasa untuk menolong kita lepas dari hal itu? Saya katakan, kalau kita butuh, dan kita datang dengan sungguh-sungguh, Tuhan akan kerjakan bagiannya. Yang berikut, mujizat terjadi menurut kehendak dan cara Tuhan. Manusia tidak mampu memahaminya. Mujizat itu tidak bekerja menurut keinginan dan cara kita. Tetapi mujizat itu terjadi menurut kehendak Tuhan. Contoh, bagaimana sepotong kayu bisa mengubah air yang pahit menjadi manis? Tidak bisa, itu cara Tuhan. Dan kita tidak boleh ikut-ikutan. Buli-buli tidak habis sebelum botol-botol penuh. Dan tepung segenggam tidak habis. Bagaimana mungkin? Itu cara Tuhan. Jadi saya mau katakan bahwa mujizat terjadi menurut kehendak Tuhan, menurut cara Tuhan. Manusia tidak mampu memahaminya, dan manusia tidak boleh mengikut-ikutinya. Biarkan Tuhan berkarya dengan caranya sendiri, dengan perbuatannya sendiri kepada kita masing-masing. Yang ketiga, mujizat terjadi karena ada orang yang berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan Tuhan mendengar doa dari hamba-hambanya yang percaya sungguh kepadanya. Kita melihat bahwa Musa berdoa kepada Allah dan Allah menunjukkan sepotong kayu sebagai jawaban doa Musa. Elia berdoa supaya hujan tidak turun. Hujan tidak turun. Tuhan menjawab doa Elia. Jadi mujizat terjadi karena ada hamba-hamba Tuhan yang berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Siapapun kita yang mendengarkan video ini, kalau Anda ingin mengalami mujizat, berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan.
Karena kuasa Tuhan yang Allah nyatakan di zaman Musa, di zaman Elia, terjadi juga di zaman ini. Kuasa Tuhan itu tidak berubah. Kita yang tidak percaya, kita yang kurang iman. Yang keempat, mujizat terjadi karena ada orang yang percaya kuasa Tuhan, yaitu pribadi yang membangun hubungan pribadi yang berkualitas dengan Tuhan. Saya kasih contoh di sini adalah Daniel saat dimasukkan ke kandang singa. Sadrak, Mesak, dan Abednego hidup-hidup dimasukkan ke dalam api. Silakan baca di kitab Daniel. Tetapi mereka ini orang yang membangun hubungan yang erat, yang intim dengan Tuhan, dan mereka percaya sungguh kepada kuasa Tuhan. Bahkan mereka berkata, sekalipun Tuhanku tidak dapat menolong aku tidak akan meninggalkan Tuhanku. Aku terus percaya kepada Tuhan. Artinya, di sini kita percaya nggak akan kuasa Tuhan dalam hidup kita? Kalau kita sudah meragukan kuasa Tuhan, maka mujizat tidak akan terjadi. Tapi kalau kita percaya kepada kuasa Tuhan dengan sungguh-sungguh, sekalipun nyawa kita menjadi taruhannya, di sana mujizat akan Tuhan kerjakan. Sungguh luar biasa. Jadi cara Tuhan mengerjakan mujizat itu dengan kuasanya, dengan caranya sendiri, dan juga ada kehidupan orang-orang yang sungguh-sungguh dekat dengan Tuhan, doanya didengarkan oleh Tuhan. Yang kelima, tidak ada mujizat tanpa ketaatan dari orang yang membutuhkan. Ketika Allah berfirman, Musa segera menaatinya, maka terjadilah mujizat. Kita bandingkan dengan kasus kesembuhan Naaman dari kustanya karena mau melakukan perintah Nabi Elia. Di dalam Alkitab, mujizat terjadi karena ada ketaatan. Yesus juga ketika menyembuhkan orang kusta, pergilah tunjukkan dirimu kepada imam-imam. Mereka sembuh. Wanita yang datang menjamah Tuhan Yesus, dikatakan jadilah menurut imanmu, sembuh. Jadi tidak ada mujizat tanpa ketaatan dari orang yang membutuhkan. Persoalannya adalah sejauh mana ketaatan kita kepada Tuhan. Masihkah kita mendengarkan suara Tuhan di hati kita melalui firman Tuhan, melalui kebenaran-kebenaran yang kita renungkan di sini. Jadi mujizat terjadi karena adanya ketaatan yang sungguh kepada Tuhan. Puji nama Tuhan. Sekarang saya mau menyatakan, apakah mujizat semua dari Tuhan? Saya mau katakan, di dalam Matius pasal 7 ayat 22 sampai 23 dikatakan, pada hari-hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat? Di sini dikatakan banyak mujizat demi namamu juga. Pada waktu itulah aku akan berseru terus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi dari sini kita melihat bahwa tidak semua mujizat itu berasal dari Tuhan. Kita melihat juga di dalam Keluaran pasal 7 ayat 11 dan 22. Dikatakan, kemudian Firaun pun memanggil orang-orang berilmu dan ahli-ahli sihir, dan mereka pun, ahli-ahli Mesir itu, membuat yang demikian juga dengan ilmu mantra mereka. Tetapi para ahli Mesir membuat yang demikian juga dengan ilmu mantra mereka, dikatakan. Sehingga hati Firaun berkeras dan ia tidak mau mendengarkan mereka. Keduanya seperti yang telah difirmankan Tuhan. Jadi, apakah mujizat semua dari Tuhan? Tidak. Setan, iblis, nabi-nabi palsu dapat melakukan mujizat. Maka mujizat tidak semuanya berasal dari Tuhan. Oleh karena itu maka saya katakan, kenyataan bahwa ada mujizat-mujizat palsu, ada mujizat tiruan yang berasal dari setan. Tetapi bukan berarti kita menolak semua mujizat yang terjadi atau menganggapnya semua mujizat adalah palsu. Sebaliknya, mujizat itu harus diuji setidaknya dengan dua tolak ukur. Yang pertama, sesuai atau tidak bertentangan dengan firman Tuhan, dengan Alkitab. Apa contoh mujizat yang tidak sesuai dengan Alkitab? Kesembuhan dengan pergi ke dukun, mendapatkan jodoh dengan ilmu pelet, dan lain sebagainya. Ini namanya mujizat dari setan. Kedua, dari buahnya yang membawa kemuliaan bagi Kristus. Apakah mujizat itu membawa kita semakin mengenal Kristus? Apakah mujizat itu membuat kita semakin menggandrungi, mencintai yang membuat mujizat, para pendetanya? Bahkan kita lebih fanatik kepada hamba Tuhannya daripada kepada Tuhan. Lebih fanatik sama hamba Tuhannya daripada fanatik sama baca Alkitab.
Kalau Anda mendapat mujizat, tapi Anda lebih fanatik kepada orang yang dipakai untuk berbuat mujizat, tapi tidak dengan Alkitab, terhadap firman, tidak dengan ibadah, tidak dengan Tuhan, itu mujizat dari setan. Sebab mujizat yang benar-benar berasal dari Tuhan akan mendorong kita, akan membawa kita semakin mengenal dan semakin mengalami Tuhan dalam diri kita masing-masing. Oleh karena itu, maka apakah mujizat semuanya dari Tuhan? Tidak. Tetapi mujizat dari Tuhan itu nyata ada. Mujizat dari iblis juga bisa terjadi, tetapi beda tujuannya. Yang dari Tuhan membawa kita masuk kepada rencananya, yang dari setan menarik kita dari rencana Tuhan untuk masuk kepada penghukuman Tuhan. Di situ. Dan perlu juga saya sampaikan di sini adalah bahwa mujizat dapat menjadi sarana ampuh untuk menyesatkan. Mari kita melihat di dalam Alkitab, 2 Tesalonika 2 ayat 9 dikatakan, kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis, dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib dan tanda-tanda mujizat-mujizat palsu. Jelas. Jadi mujizat dapat menjadi sarana yang ampuh untuk menyesatkan. Oleh karena itu, maka harus melihat mujizat itu apakah dari Tuhan atau tidak. Dikatakan juga di dalam Matius pasal 24 ayat 24. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Jadi saya mengatakan mujizat sarana yang ampuh untuk menyesatkan. Oleh karena itu kita harus benar-benar mengenal kebenaran firman Tuhan, sehingga kita tidak terlena, kita tidak dibodohi oleh mujizat-mujizat yang berasal dari setan. Ada banyak mujizat-mujizat yang bukan berasal dari Tuhan, dan itu akan kelihatan dari buah kehidupan, dari buah pelayanan. Itu harus kelihatan. Mari kita melihat di dalam Wahyu 13 ayat 13-16 dikatakan, ia mengadakan tanda-tanda yang dahsyat. Ini setan iblis. Bahkan ia menurunkan api dari langit ke bumi di depan mata semua orang. Ia menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda yang telah diberikan kepadanya untuk dilakukannya di depan mata binatang itu. Dan ia menyuruh mereka yang diam di bumi supaya mereka mendirikan patung untuk menghormati binatang yang luka oleh pedang, namun yang tetap hidup itu. Dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu, sehingga patung binatang itu berbicara juga dan bertindak begitu rupa, sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanan dan pada dahi kirinya. Kita melihat bahwa mujizat digunakan menjadi sarana untuk menyesatkan. Oleh karena itu, maka saya mau tegaskan, mujizat masih terjadi sampai hari ini. Tuhan masih bisa kerjakan. Tetapi Tuhan juga mau supaya kita mampu membedakan apakah mujizat ini berasal dari Tuhan atau mujizat ini adalah berasal dari setan. Puji Tuhan. Oleh karena itu, jangan berpatokan kepada mujizat, tetapi harus berpatokan kepada pengenalan secara pribadi terhadap Tuhan, terhadap firman Tuhan. Dan saya mengatakan mujizat tidak menjadi ukuran seseorang memiliki kerohanian. Tetapi yang penting menjadi seseorang itu benar dan berkenan kepada Tuhan adalah adanya buah-buah roh, karakter-karakter Kristus dalam hidupnya, karakter-karakter Kristus dalam pelayanannya, prinsip-prinsip Kristus dalam pelayanannya. Itulah yang menjadi patokan. Sebab yang kita bawa ke surga adalah iman kita dan kehidupan kita yang akan mendapatkan pahala di surga. Mujizat-mujizat harus benar-benar kita perhatikan, harus benar-benar kita nilai dengan sungguh-sungguh apakah benar dari Tuhan. Oleh karena itu, jangan berpatokan pada mujizat, tetapi pada pengenalan kepada firman Tuhan, kepada pengenalan kepada pribadi Kristus sendiri. Lukas 6 ayat 43-45 bisa dibandingkan Matius 7 ayat 15-23. Karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Sebab setiap pohon dikenal daripada buahnya.
Karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan duri-duri tidak memetik buah anggur. Dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari pemberandaran hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari pemberandarannya yang jahat, karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Artinya di sini, seorang pembuat mujizat palsu, lihat hidupnya, lihat pelayanannya, lihat bagaimana pengabdiannya, bagaimana dia menempatkan Tuhan, bagaimana nilai-nilai teladan Kristus nyata dalam hidupnya. Itulah cirinya, itulah intinya. Maka jangan berpatok kepada mujizat. Dikatakan 1 Korintus 13 ayat 13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya adalah kasih. Jadi iman orang Kristen, pengharapan orang Kristen, dan kasihnya orang Kristen kepada Tuhan, itulah yang menjadi dasar dari kehidupan kita, bukan mujizat semata. Saya yakin Tuhan mengerjakan mujizat, tetapi jangan kita dibodohi dengan mujizat-mujizat palsu yang tidak membawa kita kepada teladan yang benar, kepada kasih yang sejati, kepada keselamatan yang hakiki. Jadi bagaimana caranya untuk mengamati bagaimana buahnya? Apakah ia menunjukkan sifat Kristus sebagai kualifikasi seorang utusan Allah? Bapak Ibu silakan baca 1 Timotius 3, 1-13. Di sana jelas, seorang yang dipakai Tuhan untuk membuat mujizat harus masuk dalam kriteria 1 Timotius 3, 1-13. Bagaimana kehidupannya, karakternya, moralnya, baik di rumah, baik di gereja, di lingkungan. Kalau ada orang membuat mujizat katanya, tapi matanya mata duitan, saya katakan, ini penyesatan. Tetapi orang yang harus benar-benar seperti para murid, teladan dalam perkataan, teladan dalam perbuatan, teladan dalam segala-galanya. Oleh karena itu, apa yang harus diajarkannya, harus diperhatikan. Apakah ia mengajarkan sesuai kepada kebenaran firman Tuhan? Apakah dia mengajarkan kebenaran dengan tulus? Apakah dia berani untuk menegur dosa? Apakah dia berani untuk meluruskan yang salah? Seorang pembuat mujizat, tetapi hidupnya tidak berani menegur dosa, saya katakan dia hamba Tuhan palsu. Seorang pembuat mujizat yang mengaku dipakai Tuhan, tetapi hidupnya dikuasai oleh uang, dikuasai oleh dosa, dikuasai oleh hal-hal yang duniawi, saya katakan dia hamba setan. Oleh karena itu maka saya tegaskan, mari kita minta mujizat dari Tuhan masih terjadi hari ini. Tetapi iman kita tidak berpatokan kepada mujizat, tetapi kepada Tuhan sumber sang mujizat itu. Kiranya kebenaran ini mendorong kita untuk semakin sungguh-sungguh mengenal dan mengalami kasih Tuhan. Pertanyaan terakhir, masih adakah mujizat? Jawabannya masih ada. Kita yang harus berubah. Mari kita memiliki pengabdian, kesetiaan kepada Tuhan, seperti Petrus dan seperti Paulus dan seperti para murid-murid mengalami dan berbakti kepada Yesus. Maka dalam pelayanan kita, Tuhan akan mengerjakan mujizat yang luar biasa.